Let's get started. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan praktikum farmasetika. Tapi kita fokuskan ke 4 pembahasan ya. Yang pertama ada peralatan laboratorium. Yang kedua ada kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang ketiga ada tata tertib di laboratorium. Dan yang keempat ada buku standar laboratorium. Nah, kita masuk ke bahasan pertama yaitu peralatan laboratorium. Di sini ada beberapa contoh peralatan yang sering digunakan saat praktikum farmasetika. Antara lain, yang pertama Erlenmeyer. Ini berfungsi untuk mengukur dan mencampur bahan-bahan analisa, serta menampung larutan, bahan padat ataupun cairan. Yang kedua, ada cawan penguap. Ini berfungsi untuk menimbang bahan obat cair, atau wadah untuk mencairkan basi salep di atas water bath. Dan yang ketiga, ada beker glass. Ini berfungsi untuk mengukur volume larutan, atau bahan lain yang membutuhkan akurasi. Nah, yang keempat ada mortir dan stamper. Ini berfungsi untuk menghaluskan dan mencampur bahan-bahan obat. Yang kelima, ada water bath. Ini berfungsi untuk alat pemanas yang menggunakan uap air, bisa digunakan untuk mencairkan basi salep. Dan yang keenam, ada corong gelas. Corong gelas berfungsi untuk memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang ketujuh, ada kaca arloji. Kaca arloji merupakan wadah untuk menimbang cairan atau semi solid dalam jumlah kecil. Yang kedelapan, ada gelas ukur. Ini berfungsi untuk mengukur volume suatu larutan. Dan yang kesembilan, ada pipet. Ini berfungsi untuk mengambil atau meneteskan larutan dengan volume tertentu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Berikut adalah beberapa contoh instrumen yang sering digunakan untuk menjamin kesehatan dan juga keselamatan di laboratorium. Yang pertama, ada jas laboratorium, berfungsi untuk melindungi bagian tubuh dari bahan-bahan berbahaya dan juga untuk mencegah kontaminasi zat-zat asing yang menempel pada tubuh. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari bahan-bahan berbahaya dan juga untuk mencegah kontaminasi zat asing yang menempel pada tangan. Selanjutnya ada masker. Masker untuk mencegah terhirupnya bahan-bahan berbahaya dan juga untuk mencegah kontaminasi zat asing dari pernafasan. Nah, selanjutnya ada alat sepatu. Alat sepatu berfungsi untuk mencegah kontaminasi zat asing yang menempel pada sepatu. Selanjutnya ada wastafel. Wastafel berfungsi untuk menjaga kebersihan diri untuk mencegah kontaminasi dan juga berfungsi untuk membersihkan alat-alat yang digunakan di laboratorium. Dan selanjutnya ada emergency shower. Ini berfungsi untuk membilas seluruh bagian tubuh jika terpapar zat berbahaya. Dalam mengikuti praktikum farmasetika dasar, kita juga harus tahu nih tata tertib yang perlu diterapkan. Yang pertama, menggunakan jas laboratorium yang bersih dan juga berwarna putih. Yang kedua, sebelum bekerja, kita harus membersihkan meja praktik, peralatan yang akan digunakan, menyetarakan timbangan, serta selalu menjaga kebersihan selama praktikum berlangsung. Dan yang ketiga, diharuskan memeriksa dan mengisi buku inventaris alat, dan melengkapinya jika ada peralatan yang kurang. Yang keempat, diharuskan menyiapkan peralatan yang akan digunakan, seperti mortir, stamper, sudip, atau kertas puyer. Dan jangan menggunakan alat-alat yang tidak diperlukan ya. Yang kelima, sudah menyiapkan jurnal praktikum dan membaca dengan teliti resep apakah jumlah bahan obat dan dosisnya sudah tepat. Dan yang keenam, pada saat mengambil obat, sebelum ditimbang harus dibaca dulu etiket pada botol apakah obatnya sudah benar. Selanjutnya, setelah ditimbang, wadah obat dikembalikan ke tempat semula sesuai dengan nomor urut wadah. Dan juga bahan obat tidak boleh ditimbang kalau belum dikerjakan ya. Nah, demi kelancaran praktikum di laboratorium farmasetika dasar, harus tersedia buku-buku berikut ya. Yang pertama, Farmakope Indonesia edisi 3, 4, dan 5. Yang kedua ada MIMS. Yang ketiga ada Extra Farmakope Martindale edisi 29. Yang keempat ada ISO. Yang kelima ada Formulatorium Indonesia. Yang keenam, Farmakologi Terapan. Dan yang ketujuh, Formularium Nasional Fornas edisi 8. Nah, segini dulu ya video tentang mengenal praktikum farmasetikanya. Thanks for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.